Halo, saya Widya Tama, NIM 1281645 akan menjelaskan secara ringkas mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Pola Distribusi Temporal Curah Hujan menggunakan data observasi dan data satelit GPM untuk studi kasus Bogor dan Bandung dengan dosen pembimbing Dr. Edi Riawan MT. Pada penjelasan kali ini, saya akan membagi menjadi 4 pokok bahasan utama, dimulai dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Apakah kalian mengetahui apa itu pola distribusi temporal curah hujan? Pola distribusi temporal curah hujan merupakan histogram yang menggambarkan hubungan laju hujan kumulatif sebagai waktu, yang mana durasi hujan sebagai sumbu absis dan tinggi hujan sebagai sumbu ordinat dinyatakan dalam persentase. Penting untuk mengetahui pola distribusi temporal curah hujan untuk setiap daerah, karena pola distribusi temporal curah hujan mempengaruhi hidrograf. Dari gambar hidrograf berikut ini terlihat bahwa hidrograf yang dihasilkan dari pola distribusi temporal curah hujan yang berbeda menghasilkan bentuk puncak hidrograf yang berbeda. Sejalan dengan itu, dari penelitian Christian 2017 juga mengatakan hal yang sama. Debit puncak dan waktu puncak merupakan dua parameter hidrograf yang paling dipengaruhi oleh pola distribusi temporal curah hujan. Dari hasil penelitian Priambodo 2019 terlihat bahwa pola distribusi temporal curah hujan berbeda di setiap lokasi. Tetapi karena adanya keterbatasan data mengakibatkan tidak semua wilayah mempunyai pola distribusi temporal curah hujan. Karena pola distribusi temporal curah hujan dibentuk dari data curah hujan per jam. Data satelit berpeluang menjadi solusi untuk menggantikan data observasi dalam mengestimasi pola distribusi temporal curah hujan, karena berbagai peningkatan kualitas data satelit telah banyak dilakukan. Oleh karena itu, pengujian kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan menjadi penting untuk dilakukan. Keterbatasan pola tersebut dapat ditanggulangi jika data satelit mampu menggantikannya. Pengujian kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan dilakukan dengan membandingkan pola distribusi hujan yang dihasilkan data observasi dengan yang dihasilkan data satelit. Penelitian ini dimulai dari memverifikasi data satelit dan data observasi. Lalu data yang telah diverifikasi dilakukan pemilihan kejadian hujan. Dari kejadian hujan yang telah dipilih dilakukan pengolahan data dengan metode statistik untuk menghasilkan pola distribusi temporal curah hujan. Lalu kedua pola distribusi temporal curah hujan yang telah dihasilkan dilakukan uji kesesuaian dengan mencari nilai kesalahan relatif. Lalu didapatkanlah kemampuan data satelit dalam merepresentasikan pola distribusi temporal curah hujan. Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk data observasi berasal dari data BMKG dan data satelit berasal dari data satelit GPM. Verifikasi data menggunakan CDF dan PDF menunjukkan bahwa untuk data di Bogor, untuk tinggi hujan di bawah 5 mm data satelit cenderung overestimate terhadap data observasi, sedangkan untuk tinggi hujan yang lebih besar data satelit cenderung underestimate. Untuk kerapatan data satelit dan data observasi berdasarkan hasil dari CDF menunjukkan kerapatan yang rendah. Begitu juga dengan data ini Bandung menunjukkan hal yang sama. Secara umum dapat dilihat bahwa data di Bogor dan di Bandung, data curah hujan satelit masih belum cukup baik dalam mendekati data curah hujan observasi. Hal tersebut juga terlihat dari pola distribusi temporal curah hujan yang dihasilkan dari data satelit dan observasi di Bandung. Pola yang dihasilkan tidak cukup baik karena pola yang dihasilkan data satelit berbeda dengan yang dihasilkan data observasi, serta pola yang dihasilkan cukup variatif. Tetapi untuk pola yang dihasilkan di Bogor, data satelit dan data observasi menghasilkan pola yang cukup baik. Kedua data menghasilkan bentuk pola yang sama. Bentuk pola tersebut merujuk ke bentuk pola kelima dari BIMA 1984. Begitu juga untuk kesalahan relatif pola yang dihasilkan data satelit terhadap data observasi juga menunjukkan bahwa kesalahan relatif di Bogor lebih rendah dari kesalahan relatif di Bandung. Berikut adalah hasil pola distribusi temporal curah hujan menggunakan data satelit dengan periode data yang lebih panjang, yaitu 19 tahun, menghasilkan bahwa kebanyakan pola distribusi temporal curah hujan di wilayah Jawa bagian barat merujuk pada pola kelima dari BIMA 1984. Sebagian besar pola kelima tersebut terbentuk di daerah dataran rendah dan daerah pesisir. Untuk wilayah sekitar pegunungan atau dataran yang lebih tinggi, sebagian besar wilayah tersebut cenderung membentuk pola ke-6. Untuk hujan yang lebih besar, yaitu hujan besar dari 50 mm per hari, sebagian besar wilayah di Jawa Barat cenderung terjadi pergeseran pola dari pola 5 ke pola 6. Pergeseran pola tersebut tidak hanya terjadi di wilayah dataran tinggi atau pegunungan, tetapi juga terjadi di perubahan di wilayah yang lebih rendah.
Keberagaman topografi diduga mempengaruhi bentuk pola distribusi temporal curah hujan di masing-masing wilayah. Hal ini dihubungkan dengan kemungkinan tipe hujan orografis cenderung akan membentuk pola ke-6. Efek orografis secara lokal akan meningkatkan curah hujan dalam bentuk kejadian yang lebih banyak dan jumlah yang lebih besar menurut Lee et al. 2014. Pola distribusi temporal curah hujan juga dipengaruhi oleh besar intensitas hujan itu sendiri. Terlihat bahwa pada plot hujan besar dari 30 mm per hari, sebagian besar wilayah akan membentuk pola ke-5, sedangkan untuk hujan yang lebih besar, sebagian besar wilayah di Jawa bagian barat cenderung membentuk pola ke-6. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh perbedaan intensitas hujan terhadap pola yang akan dihasilkan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk wilayah Bogor, data satelit cukup baik dalam merepresentasikan bentuk pola distribusi temporal curah hujan. Sedangkan untuk wilayah Bandung, data satelit belum cukup baik dalam merepresentasikan bentuk pola distribusi temporal curah hujan. Kesalahan relatif pola distribusi temporal curah hujan data satelit terhadap data observasi untuk wilayah Bogor lebih kecil dibandingkan kesalahan relatif untuk wilayah Bandung. Rata-rata kesalahan relatif tersebut untuk kota Bogor sebesar 8% dan untuk kota Bandung sebesar 24%. Sebagian besar wilayah di Jawa bagian barat membentuk pola hujan ke-5 dari Brumer 1984, sedangkan pada wilayah sekitar pegunungan sebagian besar wilayah di Jawa bagian barat cenderung membentuk pola ke-6 merujuk dari pola hujan Brumer 1984. Saran dari penelitian ini yaitu untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji lebih lanjut mengenai dugaan adanya hubungan tipe hujan orografis terhadap bentuk pola ke-6 dari Brumer 1984. Dan juga kaitan besar curah hujan terhadap bentuk pola distribusi temporal curah hujan yang dihasilkan, yaitu terjadi pergeseran pola hujan dari pola 5 ke pola 6 untuk hujan yang lebih ekstrim. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini.